Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nikmat banyak. Di antara nikmat pagi kini kita telah hidup kembali, bisa beribadah karena Allah. Kita syukuri, semoga Allah tambah keberkahannya. Alhamdulillah lah, sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, cari Al-Quran. Laisa itu bukanlah. Al-birra, kebaikan. Antuwallu, kalian menghadap. Wujuhakum, wajah kalian. Qibala arah, makanya sebut kiblat. Kiblat itu arti arah. Qibala, arah. Masyriqi wal maghrib, masyriq itu timur dan barat, wal maghrib, maghrib itu barat. Kenapa disebut timur barat? Masyriq itu artinya tempat terbit, di tempat terbit masyriq. Maghrib tempat tenggelam. Bisa juga disebut masyriq itu waktu tenggelam, waktu terbit. Maghrib waktu tenggelam. Di tempat juga waktu itu bisa satu pola dalam bahasa Arab. Walakinna, wa dan lakinna, akan tetapi, albirra, kalau bukan menghadapkan barat timur itu kebaikan, tetapi albirra, kebaikan itu, man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan beriman kepada malaikat, wal kitabi, beriman kepada kitab, wan nabiyina, beriman kepada nabi, wa atal mala, dan memberi harta, ala hubbihi,
ala atas hubbihi kecintaannya, zawil qurba kepada yang terdekat, karib kerabat, wal yatama dan orang miskin. Jadi memberi kepada orang miskin, yatim, wal yatama orang yatim, wal masakin memberi kepada miskin, wa banas sabil dan memberi kepada ibnu sabil, wa sailina dan memberi kepada orang-orang yang meminta, wa fir riqab dan memberi kepada hamba sahaya. Jadi 6 yang memberi, 5 yang beriman, 5 tambah 6 11. Wa aqamas shalah mendirikan salat, wa ataz zakah menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu dan menepati orang-orang yang menepati bi ahdihim janji-janji mereka, idza ahadu apabila mereka berjanji, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's dan orang-orang yang bersabar di 3 fil ba'sa wad-dharra, dalam waktu sempit dia sabar, wad-dharra sebaliknya dalam waktu melarat, wa hinal ba's dan saat dia mendapatkan kesempitan itu. Ulaika demikian itulah orang-orang yang sadaku, orang-orang yang benar, wa ulaika dan itulah humul muttaqun, hum mereka muttaqun orang-orang yang bertakwa. Jadi banyak padat kajian kita pagi kini berkenaan tentang laisal birra, bukanlah kebaikan. Di awal juz yang kedua itu Allah menjelaskan sayaqulu sufaha ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ketika Nabi di Mekah, Nabi salat menghadap ke Ka'bah, tetapi ujungnya sampai ke Baitul Maqdis. Jadi posisi salat Nabi itu Nabi terus ke Ka'bah, setentang jo Masjidil Aqsa di Mekah. Ketika Nabi hijrah, tentu posisi Ka'bah itu di belakang Nabi. Di awal-awal Nabi sampai di Madinah, Nabi menghadap salatnya ke arah Baitul Maqdis. Nabi tidak merasa nyaman, doa sama Allah, minta sama Allah supaya inginnya ke Ka'bah. Tentu ada perubahan. Nah, bias awalnya ke barat, pindah ke timur misalnya. Jadi ada perubahan, awalnya ke Baitul Maqdis sampai di Madinah, lalu pindahlah beko ke Ka'bah, berarti kan 2 arah dah. Makanya ada masjid kiblatain, di kajian waktu terdahulu lah dibahas. Nah, kata Allah tentu ada, ketika ada perubahan tentu ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Maka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, fal yahud ilal maghrib qibala Baitul Maqdis, orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis, mengira awalnya lah samo jawab. Ketika Nabi pindah, reaksi mereka adalah, wah, kok tak samo jawab, lain lo sekte kumah, sehingga kau nak elok kau perbuatan model kau. Makanya disebut oleh Allah laisal birra, kebaikan itu bukan hanya sekedar kemana arah wajah kalian. Di ketika sholat harus kamari, ndak itu nang elok tu doa. Dojongnya ulaikal ladzina sadaqu. Itulah orang-orang yang benar. Orang yang benar itu mana? Bukan hanya sekedar hadap ke arah kiblatnya, ndak itu dah. Jadi itu ayat untuk menjawab permasalahan yang muncul, reaksi yang muncul dari orang-orang Yahudi dan sebagian orang-orang beriman waktu itu,
ketika berpindahan arah tuh kok pindah-pindah. Kata Allah, bukan kama, tidak penting kama arah tuh doh. Orang yang baik itu, orang yang benar itu, orang yang bertakwa itu, orang yang patuh. Bukan orang yang tadilah kalau berubah lo lihat. Taat sajalah, agar Allah ikuti ya. Orang yang makanya di awal syarat apa kriteria orang yang benar itu, yang sebut kebenaran itu adalah man amana billah, yang beriman kepada Allah. Di syaratnya iman kepada Allah. Belasan kriteria orang-orang yang benar. Pertama iman kepada. Kau masalah keimanan baru kah? Jadi iman kepada Allah harus diperbaiki terus. Tauhid kita ya, semakin dikaji tentu semakin nampak kurang iman awak kepada Allah. Iman tentu tidak sekedar disabui saja kan. Iman itu subur karena ilmu, berarti memang harus dikaji tentang tauhid. Amana billah, orang-orang yang telah kalau kata kerja kan telah beriman kepada Allah. Jadi pastikan betul iman awak. Wal yaumil akhir, langsung kepada hari akhir. Jadi setelah Allah, orang yang baik itu orang yang orientasinya orientasi hari akhir, yang yakinnya ada hidup setelah mati, yakin akan semua amalan akan dipertanggungjawabkan, akan dihitung oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Harus benar. Itu orang yang benar, itu orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua hari akhir. Kalau waktu di sekolah mungkin urutannya enggak iman kepada Allah, harusnya malaikat, tapi dalam ayat Allah sampai hari akhir. Jadi orang yang hebat itu, orang yang baik itu bukannya sekedar kamal menghadap wajahnya, tapi iman kepada Allahnya perbaiki. Yang kedua kepada hari akhir. Sebab apa? Visi orang beriman itu tidak hanya di dunia. Visinya jauh ke muka. Persiapkan ayahnya kerajaan kau untuk ke depan. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Apa yang Allah kasih sekarang, dunia ko, harta ko, hidup ko, nyo manfaatkan untuk nyo masa depan, bukan hanya sekedar dunia saja, dunia akhirat. Jadi orientasinya wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dua. Yang ketiga baru wal malaikah. Iman kepada malaikat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sebab apa? Kita merasa terawasi terus. Iman kita kepada malaikat yang nulis kiri kanan ketika babak bayi tidak akan luput dari pengawasan Allah. Ada yang akan mencatat, tidak pun wagih tahu orang lain. Sebab apa? Rugi ya. Kalau ada yang mencatat, mengapa perlu ditahu orang lain? Begitupun ketika ingin berbuat jahat, ada malaikat yang akan nulis kita. Malu awak, banyak catatan keburukan harus dihapus itu. Bahkan perlu tidak bakal rajo naiknya. Malaikat yang itu diantara iman. Apalagi iman malaikat-malaikat yang lain. Jibril, Mikail memberi rezeki segala macam. Jangan sampai Mikail jadi Tuhan. Mikail hanya ngantar rezeki, bukan sumber rezeki. Rezeki dari Allah. Makanya kajian sebelumnya tentang orang-orang yang menjadikan Mikail sebagai Tuhannya. Akhirnya Mikail, saya berlepas diri, mau tidak pernah menyuruh, hanya mau minta kambur, minta saya ke Allah. Terus itu malaikat dan banyak malaikat Allah. Wal kitabi, beriman kepada kitab. Di wal malaikatihi wal kitabi, dan beriman kepada kitab. Karena bentuknya kitabnya kitab, tidak kutub. Kalau kutub bentuk jamak. Tapi wal kitabi, beriman kepada kitab, beriman kepada Al-Quran, kepada Al-Quran. Tapi ada yang memaknai al itu al-istighraqiyah, seperti kita membaca alhamdulillah. Al itu artinya banyak, makanya diartikan segala puji bagi Allah.
Padahal katanya bentuknya tunggal, alhamdu, hamdu. Tapi dimaknai segala puji karena ada alif lam di awal. Jadi walaupun awalan satunya bermakna banyak. Jadi makanya diterjemahkan alhamdulillah segala puji, al-istighraqiyah. Nah, Alkitab beriman kepada kitab Allah yang Allah turunkan. Bukti beriman kok kita baca, kita pahami, itu tanda beriman kepada Allah. Wan nabiyina bentuk jamak dari nabi atau al-anbiya jamaknya juga. An-nabiyina para nabi-nabi, kita beriman kepada nabi dari Nabi Adam. Bahkan la nufarriqu baina, kami tidak membeda-bedakan, semua nabi sama. Bagi kami semua nabi itu utusan Allah. Nak dibedakan kok ndak beda kok ndak. Kita bagi kita para nabi itu kita beriman sama karena mereka semua para nabi utusan Allah yang diutus kepada masing-masing masa waktu, dan Nabi Muhammad sampai akhir masa. Wan nabiyina, itu yang diawali dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Sadanya iman. Nah, selesai iman yang 5, Allah lanjutkan dengan bukti iman tu ada buahnya. Buah iman tu amal. Amalnya dengan cara wa atal mala. Langsung amalannya ndak ibadah yang lain, tapi atal memberi harta. Itu orang nelok. Jadi orang yang nelok pertama iman dulu, berarti magiah punnya dasarnya pokok iman pada Allah, iman pada hari akhir. Ini magiah sebab orientasi hari akhir. Iman kepada malaikat, ada yang mencatat kiri kanan. Iman kepada kitab, dasar kinyo magiah tu Al-Quran, Allah suruh. Wan nabiyina, para nabi-nabi pun juga mengajarkan. Dari yang 5 tadi, buahnya memberikan harta. Wa ia memberikan harta ala hubbihi. Aku catatannya. Hubbihi itu kecintaannya. Apakah kecintaan terhadap al-mal? Berarti harta yang kita cintai, harta yang masih kita manfaatkan, bukan yang tidak bermanfaat lah bagi yang kurang. Makanya pakaian layak pakai, bahasa enak. Memang kalau nak cakap biar lah, memanglah kita pakai kapan perlu. Ala hubbihi, yang kita cintai, memberi yang wak suko. Atau itu makna hubbihi, hubbil mal, atau hubbi sahibi. Dia memberi karena inyo suka memberi, karena inyo sayang, suko, memang hobinya magi-agia. Jadi atas dasar sifat orang yang pemberinya senang memberi. Jadi memberikan harta kepada siapa? Kepada siapa? Pertama, zawil qurba, yang terdekat dulu. Jadi kalau kamu agiah, jangan jauh-jauh. Tidak perlu diekspor mana ke luar negeri. Yang terdekat dulu. Zawil qurba, qurba itu akan dekat, artinya qarib, qurba. Kurban artinya usaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi zawil qurba berarti yang ada hubungan kedekatan dengan Allah, terutama dengan darah, kedekatan keluarga. Itu zawil qurba. Kenapa beda magiah ke orang lain, orang yang terdekat? Bedanya kalau magiah ke orang lain itu kita kan dapat pahala. Tapi kalau magiah ke yang dake, tidak hanya pahala kita dapetan. Pertama pahala, yang kedua wasillah, silah hubungan, silaturahim. Jadi semakin dake, karena kan tahadu, tahabbu, saling memberi hadiah lah, karena akan saling tumbuh rasa cinta. Jadi kalau yang terdake itu lagi ya, keluarga awak yang terdake tentunya tambah sayang awak, kayaknya tambah sayang awak akibat dari pemberian tadi. Bukan berarti kalau bentuk keluarga saja, enggak, itu yang diutamakan.
Jadi kalau memberi, utamakan yang terdekat. Baru yang kedua, kamalaiko lah terakhir lah kebagian wal yatama, anak yatim. Ayahnya nak dole tu, al-kasib, yang berusaha, yang mengusahakan. Tapi beda mungkin, apakah beda orang yatim dulu yatim kini? Ayahnya kadang nak kerajo, yang kerajo induanya, berarti kan yang sumber rezekinya masih ada. Tetapi secara hukum fikih yang disebut yatim tu yang meninggal ayah, bukan yang meninggal induk. Jadi kalau masih ada ayahnya itu nak yatim itu. Walaupun nak kerajo ayahnya, karena secara hukum fikih yatim itu adalah yang ayahnya meninggal. Sebelum la yutma illa sebelum hulul, qabla hulum. Yatim itu hanya batasnya kalau sudah mimpinya, sudah balignya. Kalau lah balig berarti ndak yatim lah itu. Ambo kini kau kan ayah lah meninggal, ndak disebut oleh yatim lah itu. Karena lah lewat balig. Kalau yatim itu menjadi mutari, kau tak amal yatim. Yatim tu sampai balig. Lah balignya berarti lah ndak yatim namanya. Karena bisa berusaha sendiri lah. Ndak tanggung jawab masyarakat lah itu maksudnya. Wal yatama wal masakin, baru orang miskin. Jadi di ayat kau yatim dulu, baru miskin. Boleh jadi miskinnya bisa berusaha kan. Tapi kalau anak kecil kau belum bisa usaha lah. Di yang terdekat orang yatim wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, orang dalam ibni, anak artinya anak laki-laki, sabil perjalanan. Boleh jadinya sedang musafir, kehabisan bekal, maka harta diberikan kepada ibnu sabil. Wasailina, dan orang-orang yang minta-minta. Orang yang minta itu harus itu bagian dari kebaikan memberikan orang yang bukan minta-minta. Ayat kau berarti untuk orang yang kayo. Ya nak, bukan untuk orang yang hobinya minta-minta. Kalau untuk orang yang hobinya minta-minta, dia dalilnya adalah yadul ulya khairum minal yadis sufla, atau kama qala, tangan atas lebih baik dari tangan bawah, memberi lebih baik daripada menerima. Itu ayat untuk orang yang hobi minta-minta. Kalau ayat untuk orang yang kaya, magiah kepada orang yang minta-minta. Jadi kan kalau sekiranya berbeda kalau ayatnya ribut kau kecil orang yang kayo tabacornya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kecilnya minta aja. Kecil orang minta aku dalil apa untuk supaya minta tahu teori kau baca kan. Jadi ayatnya, hadisnya, dalilnya ada, tiangnya di awal. Kadang itulah ada yang memanfaatkan ayat untuk orang lain, padahal ayat itu harusnya untuk diri awak. Kalau ayat digunakan untuk orang lain tu jadinya apa kan orang kayo harus agih kawak atau dibacuan ayat kebaik lu nelok pak lek kalau pak nak bagi hamba mu sana tak minta gua. Wa fi riqabi, kapan perlu kini kan ada hamba sahaya lain. Mana tahuan suatu saat ada hamba sahaya, maka ayat kau bisa menjadi pedoman balik. Dia nak tahu perang yang terjadi besok, ada terjadi perbudakan dan segala macamnya, dan itu menebus di harta zakat. Itu kalau ada pembagiannya, kalau ada budak itu bisa digunakan untuk memerdekakan. Itu tentang atal mal, itu tentang harta yang diberikan. Kalau dia memberikan harta ke siapa? Pertama yang terdekat, yang yatim, yang setelah yatim miskin, ibnu sabil, as-sailin, wa fir riqab, dan untuk hal memerdekakan. Jadi 6. Nah, setelah memberi yang ke-6 baru disambut dengan wa aqamas shalah. Salat padahal tiang agama kan. Tapi diletakkan setelah memberi di ayat itu. Karena itu amalan pribadi. Kalau atal mal itu amalan sosial kan.
Itu kan amalan, kalau aqamus shalah, mendirikan salat itu amalan pribadi kita ke Allah. Tapi orang yang berbuat kebaikan itu terasanya elok kalau nyo berhubungan dengan orang lain. Nah, makanya agih ke orang lain, memberikan harta. Makanya sabitnya orang elok, orang baik. Karena apa? Karena nyo berhubungan jo sosial. Tidak hanya baik soleh pribadi. Kalau soleh pribadi berarti kan inyo jo Allah. Wa aqama shalah. Ini penting ya, penting. Sosial ya, pribadi ya. Bahkan wa ataz zakah, menunaikan zakat yang wajib. Kalau tadi boleh jadi tentang sedekah umum saja. Kalau kau disebut kau yang wajibnya, sedekah yang wajibnya adalah wa ataz zakah, salat, zakat. Diulang lagi ya. Kalau zakat lah jeleh asnaf 68. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Selanjutnya orang-orang yang menepati janji. Menepati janji. Apabila berjanji itu adalah orang yang baik. Wassabirina, orang-orang yang bersabar. Jadi yang terakhir orang-orang yang sabar kapan saja, baik fil ba'sa maupun fid dharra wa hinal ba's. Jadi kapan saja dia bersabar, mau sabar dalam keadaan susah tetap dia bersabar. Jadi orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang Allah sebut as-sadaqu, orang-orang yang benar. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri bertakwa itu imannya baik, terus dia melakukan amal soleh dengan memberi harta kepada orang lain, salat, zakat, menepati janji. Allah menepati janji setelah ibadah salat dan zakat. Pentingnya menepati janji. Al-wa'du dainun, kata Allah, kata Rasulullah, janji itu hutang, dan sampai berjanji lupa mengingkari. Wassabirina, dan orang-orang yang sabar, kata Allah, itulah orang-orang yang benar. Jadi itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus hati-hati. Kebaikan itu tidak hanya menghadapkan wajah ke timur ke barat, tapi kebaikan itu banyak sekali. Beriman itu juga kebaikan, iman pada Allah, iman kepada hari akhir, malaikat, kitab, para nabi, itu adalah iman. Itu adalah kebaikan juga. Memberi harta kepada yang dekat, yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang-orang yang minta-minta pada hamba sahaya, itu juga kebaikan. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, dan orang-orang yang bersabar. Semoga Allah perkenankan kita terus menjadi orang-orang yang baik, mengamalkan yang baik. Karena orang baik pasti berbuat baik, orang baik pasti mengucap ucapan yang baik, berlaku yang baik, bersikap yang baik. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. Ya Allah, takdirkan kami bersama mereka nanti di surga firdausmu. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami kesempatan terus bisa berbakti kepada mereka. Ya Allah, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, saudara kami, keluarga kami, atau di antara kami ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Mereka punya hajat, penuhi ya Allah, agar mereka tambah dekat kepadamu. Ada yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah, sehatkan kembali ya Allah, agar mereka bisa kembali beribadah dengan baik kepadamu. Jadikan dosa-dosa mereka gugur dengan sakit yang mereka deritai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.